Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional ya. Jadi sebelum itu kita baca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke. Sebelum kita mulai, kamu mau tanya, siapa yang bulan ini ulang tahun? Ada nggak? Ada. Bulan depan ada ulang tahun? Ada. Atau kalian pernah ikut orang tua kalian pergi ke pernikahan temennya? Saudara? Iya, oke, pernah. Oke, pelajaran hari ini kita diajarkan untuk berpikir komputasional, berpikir secara komputer. Ternyata dibagi beberapa tahap untuk berpikir komputer seperti itu. Langsung saja. Oke, tujuan pembelajarannya memahami konsep berpikir komputasional. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak semua bisa berpikir secara komputasional ya. Kalau komputer kan pikirannya apa yang diberikan dikerjakan gitu kan. Kita bisa kecil GPT, kita minta apa langsung dikerjakan. Nah itu berpikir komputasional. Jadi ketika kalian nanti disuruh sama guru, si A disuruh langsung dikerjakan, itu berpikir komputasional. Jangan tunda-tunda, bikin PR malah ditunda-tunda, itu nggak bisa ya. Ya baik, kita harus berpikir komputasional. Oke, berikutnya 4 prinsip berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Nanti Pak mau jelaskan satu persatu. Dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya adalah membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas, menyapu lantai, ya, mengepel lantai, membersihkan debu. Nah ini kan sebenarnya permasalahannya kompleks ya. Jadwal berarti kan berkaitan dengan jadwal piket seperti itu. Oke, dari sini paham maksudnya ya. Ada jadwal piket berarti ada bagiannya. Contoh lagi, ada pesta ulang tahun nanti dibagi-bagi lagi seperti itu. Ada yang bagian buat hadiah, ada yang bikin permainan seperti itu dan lain-lain sebagainya. Ada yang bikin jadwal ulang tahunnya, kapan, undangan dan lain-lain sebagainya. Kan kalau kalian ulang tahun tuh ada undangannya kan? Nah itu dibuat, nanti ada bagiannya. Kalau ini contoh untuk dekomposisi. Lalu ada juga mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah, itu namanya pengenalan pola. Jadi kalian untuk konsep berpikir komputasional itu harus berpola. Pola yang sudah diajarkan itu harus kalian pahami dan kalian hafal dan pahami ya. Contoh, schedule mata pelajaran. Misalnya ini hari Senin, harus sudah tahu Senin itu harus bawa apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, atau seragam hari Senin apa? Masih hafal? Merah putih. Selasa? Ya, Rabu? Pramuka. Jadi jangan tertukar. Jadi itu kalian itu harus berpola. Jangan hari Senin kalian baju pramuka. Hari Jumat kalian pakai baju merah putih. Ya, itu salah. Jadi polanya itu selalu diulang-ulang. Karena ini berpola berarti berulang-ulang. Seperti itu ya. Lanjut. Abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Contohnya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Ngerti? Kalian tuh tugasnya adalah disuruh menulis. Ya kalian bisa mikirin apa lagi. Ini pulpen dibuatnya dari apa ya? Busa. Kalian karena tugasnya adalah menulis. Atau contoh lagi kalian dikasih tugas menggambar. Ini krayon dibuat dari apa ya? Gak usah dipikirin karena tugas kalian hanya menggambar. Jadi itu maksudnya berpikir komputasional. Kalian fokus dengan tugas yang diberikan. Kalian gak usah mikirin apa-apa.
Seperti itu. Oke, maksudnya paham? Oke, selanjutnya algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya, langkah-langkah membuat mie rebus. Masukkan mie, tunggu sampai masuk mie, tunggu sampai matang, kita air, masukkan bumbu, tuangkan mie. Seperti itu. Ada lagi nih sampai mau bikin kasih contoh algoritma. Membuat apa? Membuat kopi. Ada bisa kira-kira apa? Langkah-langkahnya apa? Rebus air. Rebus airnya, terus masukkan airnya ke tempat benarnya. Iya. Baru airnya dituang ke Iya. gelas. Ya, lalu diaduk. Iya, itu. Jadi kalian nanti diajarkan berpikir bagaimana cara memecahkan masalah ya. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mau kopi, berarti kalian harus tahu cara-caranya membuat kopi. Dan itu harus berurutan. Ya, nggak bisa kalian bikin Indomie, mie instan. Yang pertama kalian masak kalian masukkan dulu ke air, baru airnya dinyalakan biar mendidih. Kalau kayak gitu, ntar mie-nya gimana rasanya? Nggak enak ya, melembung kayak gitu ya. Jadi airnya belum mendidih, mie-nya sudah dimasukkan, rasanya pasti nggak enak ya nanti ketika sudah matang seperti itu. Oke, kita langsung ke yang hari ini Pak Amal mau ajarkan adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi tadi adanya apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, kita lanjut. Kita bacakan masalah dengan dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu proses membagi suatu masalah atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, dan mudah dikelola. Fokus pada langkah kecil. Jadi ketika kita membuat ada masalah besar, kita fokus ke langkah-langkah menyelesaikan masalah itu. Contoh, apa tadi jadwal piket? Ya, kita fokus. Dan itu juga pun harus berurutan. Nggak mungkin mau rapikan lantai, dipel dulu, baru disapu. Bersih nggak lantainya? Nggak jadi bersih ya. Harusnya disapu dulu, baru dipel. Jadi ada urutannya. Jadi pemerintahan itu harus berurutan. Ya. Jadi penyelesaian masalah dekomposisi itu harus berurutan. Wah, kayaknya pada lemas nih. Kita yang dulu bentar ya. Oke. Kayak gini. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Oke, bisa ya? Oke, ikutin. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, bisa ya? Sekali lagi ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Kayak gitu. Masih aduk? Oke, kita lanjut. Mengapa dekomposisi itu penting? Ya, karena masalah akan cepat selesai jika dibagi-bagikan menjadi subunit yang kecil sederhana. Jadi kita lebih mudah mengerjakannya, ya. Oke, kita lanjut aja. Dekomposisi Pak Mal anggap bisa. Oke, sebelum Pak Mal tanya tentang dekomposisi, Pak Mal mau tanya apa yang kalian ketahui tentang AI? AI itu apa sih? Artificial Intelligence. Apa bahasa Indonesianya? Kecerdasan buatan. Ya, buatan siapa? Buatan manusia. Berarti yang pintar siapa? Manusianya. Karena AI itu butuh
memori, butuh masukan dari manusia biar dia lebih pintar lagi.